pembicaraan siang kita ini terkait dengan eh, alokasi belanja pegawai yang melebihi 30% dan sesuai dengan regulasi pada tahun 2027 alokasi belanja pegawai itu maksimal 30%. Dikeluarin ke mana? Karena itu besok kita berencana akan berdiskusi dan mendengarkan penyampaian arahan dari beberapa komponen. Yang pertama dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Keuangan, juga akan hadir Kepala BKN dan dari Menpan RB. Kegiatan besok direncanakan pada jam 7 malam dan itu akan dihadiri secara langsung oleh para bupati dan wali kota dan juga unsur-unsur pendukung seperti Kepala Badan Keuangan, kemudian kepegawaian. Juga kita mengharapkan kehadiran beberapa kepala dinas yang terkait yang jumlah P3K-nya paling banyak, misalnya di Dinas Pendidikan dan juga di Kesehatan. Terkait hal itu, maka siang ini kita mau diskusi bersama, membangun persepsi yang sama, agar besok ketika kita bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dan beberapa unsur lain, arah pembicaraan kita semakin fokus dan jelas. Karena itu waktu dan kesempatan akan kami berikan kepada Bapak Kaban, Keuangan Provinsi NTT, untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran dan menjadi bahan diskusi kita bersama. Pada Bapak Kaban, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Suara saya Selamat siang Bapak Kaban. Suara didengar ya Pak Mambo? Siap dengar Bapak Kaban. Ya, Siap dengar Pak Kaban. baik, terima kasih. Saya lihat di sini ada nama Bapak Bupati Rotendao. Mohon izin Bapak, kami bisa memulai diskusi ini. Dan rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kami memang mengundang 3 instansi saat ini, yaitu untuk bagian atau Badan Keuangan, kemudian Badan Kepegawaian, kemudian Biro Hukum atau bagian hukum di Setda Kabupaten Kota. Tujuan kita bertemu ini Bapak Ibu sekalian untuk membicarakan tentang belanja pegawai yang porsinya kita sudah tahu, kemudian bagaimana dengan P3K ke depan, terus dari Biro Hukum dan juga bagian hukum mungkin bisa memberikan masukan seputar aspek hukum. Nah, tujuan kita bertemu siang ini adalah kita ingin mendengarkan kira-kira persepsi kita harus sama, sehingga pada saat bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Menpan RB dan BKN besok, itu Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kepala daerah yang hadir, Bapak Wali Kota dan Bapak Ibu Bupati, sehingga pertemuan bisa berjalan secara efektif dan kita satu pemahaman tentang bagaimana pemberlakuan belanja pegawai di tahun 2027. Dan bukan hanya itu saja, ada isu-isu strategis yang perlu dibicarakan dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada Pak Lukas ya, dari Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Kaban BKD, apakah sudah bergabung? Ya, selamat siang Bapak Kaban BKD, Bapak Kani. Tadi apa? Ya. Terlempar pot keluar. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Kaban BKD Provinsi, Pak Lukas yang mewakili Pak Karo Hukum, Bapak Bupati Rotendao dan semua yang ada dalam Zoom link ini. Mungkin saya izin ya Pak Kaban, saya bisa langsung mulai ya supaya menghemat waktu. Saya menyampaikan beberapa hal yang menurut pemikiran kami ini perlu didiskusikan dengan
Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian terkait besok. Kemudian saya minta Bapak Ibu memberikan masukan apakah tambahan ataukah tidak usah dan lain-lain, sehingga pada saat Bapak Ibu memberikan masukan kepada Bapak Ibu kepala daerah yang ikut kegiatan besok malam, itu kita bisa sama satu pemahaman. Baik rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita bicarakan. Yang pertama menyangkut pendapatan daerah, lebih khusus berkaitan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Bapak Ibu sekalian, kondisi kita, saya tidak tahu di kabupaten kota ya, tapi saya rasa ini pasti sama. Kondisi kita adalah bahwa kita punya PAD ini masih rendah. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik PMK 72 tahun 2025, itu yang punya kemampuan kapasitas fiskal sedang cuma 2. Kota Kupang dan Sumba Barat. Saya juga heran Manggarai Barat tidak masuk, karena Manggarai Barat indeksnya tidak sampai sedang, masih rendah. Malah di antara kita ada yang sangat rendah, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, karena PAD ini menjadi hal yang mempengaruhi, ya, saya katakan mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dan juga KKD kita, maka hal ini tentu menjadi satu perhatian. Di lain segi, rekan-rekan sekalian, setiap kali evaluasi APBD, baik di provinsi maupun kabupaten kota, kita selalu dihadapkan dengan didorong untuk meningkatkan kemandirian daerah. Saya yakin kita sudah tahu kemandirian adalah PAD dibagi dana perimbangan minus DAK. Dan rata-rata kita itu paling tinggi itu adalah 20-an%. Selebihnya kita belasan, bahkan ada yang di bawah 10%. Jadi menurut saya besok PAD ini juga hal yang perlu dibicarakan secara baik dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu untuk pajak yang menjadi kewenangan kabupaten, tapi pajak yang menjadi kewenangan provinsi juga itu rata-rata itu juga tidak tercapai dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang PAD yang rendah, tentu kita juga memikirkan tentang bagaimana untuk menanggulangi ini atau mengatasi ini, karena masyarakat sekarang dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang ini, tentu membayar pajak, membayar retribusi, dan lain-lain juga saya pikir teman-teman cukup merasakan. Kecuali beberapa daerah yang memang kapasitas fiskalnya sedang atau bahkan tinggi, di kita tidak ada yang tinggi, semuanya sedang dan rendah. Tentu hal ini pembahasannya atau pembicaraannya tentu dengan hal yang berbeda. Itu yang pertama menyangkut PAD, rekan-rekan sekalian. Jadi jika ada yang ini apa tidak cukup itu, ya kita ingin, ya silakan. Tetapi yang satu hal yang pasti bahwa rata-rata kita ini kapasitas fiskal rendah, karena itu tadi PAD kita itu tidak mencapai seperti yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga pengaturan aturan yang mengatur tentang bagaimana untuk penjangkauan objek pajak. Nah, kita di daerah, kita kan semua sudah dibatasi kan, pajak kabupaten itu cuma sekian, pajak provinsi cuma sekian. Nah, ini juga satu hal yang menyulitkan daerah. Di lain segi kita ingin melakukan penggalian objek baru, kekhawatiran kita adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa dari pembicaraan kita ini bisa ada regulasi yang lebih baik untuk daerah diberi keluasan untuk bisa menggali potensi sumber dayanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pendapatan transfer ini yang paling menarik ini. Ya, tadi PAD saya sudah sampaikan. Yang kedua menyangkut pendapatan transfer.
rekan-rekan sekalian, saya pikir kita semua punya data masing-masing. Berapa pendapatan transfer yang menurun di tahun 2026? Kita sudah merasakan ini sejak berlakunya Impres 1 tahun 2025, di mana pada saat itu seluruh belanja infrastruktur hampir seluruhnya hilang, ditambah dengan DAU-SG. Nah, tahun 2026 ini itu sudah berkurang secara signifikan, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, tentu ini yang menyulitkan kita untuk melakukan banyak pembelanjaan. Ya, tadi saya bicara yang pendapatan dulu ya, saya belum sampai ke belanja. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu dalam hal perumusan pendapatan khusus pendapatan transfer, tentu kita berharap bahwa mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan. Kita ini kan provinsi kepulauan ya, dengan berbagai elemen yang dilekatkan pada diri Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun kabupaten kota. Bahkan di kita ini ada yang tertinggal, terdepan, terluar, dan lain-lain. Tetapi dalam hal dana transfer ini sangat menurut kita ini saya sudah dengar dari banyak rekan-rekan juga, tidak sejalan. Yang dikasih itu kan cuma tunjangan profesi guru, TPG, TPP ya, yang itu ada langsung melekat di rekening orang perorangan. Kita di APBD kan cuma mencatat ini. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bahwa penentuan dana transfer perhitungan itu juga memperhitungkan akan karakteristik daerah kepulauan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain pendapatan transfer dengan karakteristik, yang kedua juga untuk daerah-daerah kita yang PAD-nya tidak bisa menjangkau banyak, maka tentu kita berharap bahwa perhitungan dana transfer harus memperhitungkan juga pembangunan daerah, mulai dari belanja pegawai, mandatory spending, dan beberapa prioritas lain, seperti belanja infrastruktur dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu sekarang, ada hal yang nanti kita bicarakan lebih khusus belanja pegawai, tetapi belanja pegawai tidak berdiri sendiri. Belanja pegawai bersama belanja lainnya ada di dalam APBD kita, ada di dalam akun belanja daerah. Nah, oleh karena itu, tentu kita berharap bahwa perhitungan dana alokasi transfer, kan kebetulan ada Kementerian Keuangan besok, itu bisa memperhitungkan kebutuhan minimal daerah. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, maka jangankan untuk melakukan kegiatan yang di luar belanja pegawai. Belanja pegawai saja sudah begitu besar anggaran yang terserap, bahkan mungkin dana transfer habis untuk membiayai belanja pegawai, sehingga kita berani-beraninya melempar belanja pegawai, ada yang dibiayai dari PAD. Sementara kondisi kita seperti yang kita sama-sama tahu. Kemudian masih menyangkut pendapatan transfer. Nah, ini yang paling penting. Kita tahu bahwa pendapatan transfer khusus DAU Block Grant, kalau Bapak Ibu hitung dengan jumlah pegawai, baik pegawai PNS, P3K, yang penuh waktu maupun paruh waktu, itu kalau rasa-rasanya tidak cukup ya. Nah, ini karena gaji Block Grant itu ada yang berkurang. Bahkan untuk membayar P3K, DAU SG P3K yang dulu ada tahun 2025, 2026 ini kan nol. Saya tidak tahu kabupaten kota, kalau provinsi punya nol. Saya yakin sebagian besar atau bahkan seluruhnya sama. Sementara teman-teman sekalian, uang kita sudah habis dengan belanja pegawai. Tetapi di satu segi, kita diminta untuk juga membiayai mandatory spending, infrastruktur ya, sebagai contoh. Kita juga harus membiayai belanja-belanja yang lain. Ya, beruntung kesehatannya sudah keluar ya. Pendidikan itu kita selalu memang di atas 20%,
Itu terjadi sesungguhnya karena gaji dan tunjangan, ya, tunjangan dari Bapak Ibu guru yang jumlahnya lebih banyak dari tenaga-tenaga teknis seperti kita itu lebih besar, tapi tidak dikeluarkan. Makanya rata-rata kita di atas 20%. Coba dikeluarkan. Saya rasa tidak sampai 20%, Bapak Ibu. Sementara yang saya dengar-dengar ini, moga-moga tidak, bahwa ke depan gaji dan tunjangan dari para guru ini dikeluarkan dari hitungan belanja pegawai. Nah, Bapak Ibu bayangkan saja, itu berarti kita 20% tidak akan sampai. Nah, di satu segi, saat ini kita dihadapkan dengan persoalan penggajian juga untuk P3K. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mau sampaikan ya, dan kalau ini ada yang bilang dia di bawah 30%, itu sangat hebat itu. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, sesuai dengan data yang kami hitung dari APBD yang Bapak Ibu kirim, itu rata-rata secara struktur ya, secara struktur, itu belanja pegawai di atas dari atau rata-rata 53,75% secara struktur. Artinya lihat belanja pegawai yang di belanja daerah dibagi ke total belanja daerah, seluruh NTT ini 53,75%. Itu bisa Bapak Ibu kutip dari struktur 1. Struktur 1 atau lampiran 1 APBD. Saya mungkin bacakan ya, saya pikir Bapak Ibu juga sudah tahu nih. Misalkan Provinsi NTT, secara struktur ya Bapak Ibu, 51,15%. Kabupaten Alor, 56,19%. Kalau hitungan saya keliru, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Kabupaten Belu, 54,42%, secara struktur ini ya. Kabupaten Lembata, 58,84%. Manggarai Barat, 49,78%. Manggarai Timur 44,88, Manggarai 53,05, Sumba Barat 55,28, Sumba Barat Daya 48,34, Sumba Tengah 59,70, Sumba Timur 56,90, Flores Timur 55,28, Sika 53,01, Ende 57,11, Ngada 54,91, Nagakeo 59,53, Kota Kupang 62,65, TTU 56,30, TTS 59,86, Sabu Raijua 50,60, Kabupaten Kupang 49,89, Malaka 43,44, Rotendao 57,60. Ini data yang kami himpun dari struktur APBD. Nah, Bapak Ibu sekalian, data ini kita coba sandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang 1 tahun 2022, Permendagri tentang penyusunan APBD. Di situ dikatakan bahwa untuk perhitungan alokasi belanja pegawai, jadi tadi kan secara struktur ya, perhitungan alokasi belanja pegawai, kami sengaja sandingkan ini datanya, adalah TPG, TKG, dan tamsil guru tidak masuk. Jadi itu dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan, angkanya memang menurun, tapi tidak signifikan. Semua kita di atas 30%. Nah, kalau dikeluarkan, jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ya.
Kalau belanja daerah seluruh provinsi dan 22 kabupaten alias 23 entitas itu 27,52 triliun. Jumlah belanja pegawai sesuai struktur adalah 14,7 triliun. Artinya 14 terhadap 27 adalah 53,75%. Kalau kita totalkan belanja TKG, TPG, dan tamsil guru itu sebesar total satu NTT ini 2,661 triliun. Artinya, kalau kita bicara belanja pegawai yang 14,792 dikurangi 2,661, maka belanja pegawai di luar TPB, TPG, TKG, dan tamsil guru itu 12,130 triliun. 12,130 triliun sama dengan 44,08%. Jadi tadi 53 turun menjadi 44, ya berkurang kurang lebih 9% lebih lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 44,08% ini, kita semua di atas dari 30%. Provinsi 40,29, Alor 44,91, Belu 46,60, dan seterusnya. Rata-rata di atas dari 30%. Yang paling kecil adalah 36% itu di Kabupaten Malaka. Tapi masih ada lebih 6%, Bapak Ibu. Tetap saja di atas daripada 30%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita perlu sampaikan? Mumpung besok itu ada kementerian terkait, maka kita berharap ini bahwa revisi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu perlu dilakukan. Dilakukan dengan cara apa? Ya dengan cara ya pasal ini harus disesuaikan. Kalau kita lihat pasal 146 ayat 3, di situ dikatakan bahwa berkoordinasi, jadi Menkeu nanti berkoordinasi dengan Mendagri dan Menpan RB. Kalau baca baik-baik aturannya. Nah, kita berharap peluang ini masih dibuka sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau tidak, maka kenapa saya merasa berkepentingan untuk kita bicara di sini? Karena sedikit lagi kita sudah susun APBD 2027, rekan-rekan. Kalau aturan ini tetap fix seperti ini, maka Bapak Ibu harus mengurangi belanja untuk mencapai 30%. Sebagai contoh misalnya, saya ambil contoh yang paling besar, Kota Kupang ini. Kota Kupang ini kalaupun dikeluarkan TPG, TPP, tamsil itu masih 54,84%. Artinya kalau untuk mencapai 30, Kota Kupang harus mengurangi 24,84% alokasi belanja pegawai. Identik dengan berapa orang, Bapak Ibu hitung sendiri. Sebagai contoh provinsi. Kalau berkurang 10,29%, dan yang rentan itu adalah P3K. Kenapa saya bilang rentan P3K? Karena ada punya jangka waktu. Itu tuh kami harus kurangi kurang lebih ya, Bapak Ibu dengar hampir 9.000 orang itu. Harus sekian. Nah, Bapak Ibu, saya juga punya hitungan di kabupaten kota, tapi ya biarlah Bapak Ibu hitung sendiri. Saya identikan dengan semua P3K. Dan ada daerah yang kalaupun P3K diberhentikan seluruhnya pun, tetap di atas 30%. Ada 9 daerah di kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini jangan dianggap hal yang main-main dan biasa-biasa saja. Tetapi mari kita semua bicarakan supaya lewat pimpinan-pimpinan kita ini bisa disampaikan sehingga bisa ada relaksasi terhadap regulasi ini. Tetapi kalau relaksasi itu hanya berlaku 2027, ya 2028 ya sama juga nanti, tidak signifikan. Nah, oleh karena itu, saya berpikir bahwa harus ada satu waktu, satu range waktu di mana daerah harus melakukan penyesuaian. Tentu kita tidak bisa memaksa pemerintah pusat, tetapi
ada satu range waktu yang kita usulkan supaya ini bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita bicara hari-hari terakhir ini, pemikiran kita semua hanya di belanja pegawai. Tetapi yang disebut di isu pengelolaan keuangan daerah bukan hanya belanja pegawai. Ada banyak hal lain yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan dan laksanakan. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, menyangkut belanja infrastruktur. Ini juga jadi soal. Karena kita dikasih harus 40%. Kita di NTT tidak ada 40%, Bapak Ibu. Ada yang cuma 2%, ada yang 5%. Kalau dipaksa untuk harus 40%, ya tutup semua belanja. Ya hanya pegawai dan infrastruktur saja. Apakah itu? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu tentu ini menjadi hal yang perlu juga untuk kita perbincangkan. Tentu kita berharap bahwa kalau memang 40%, ya anggaran-anggaran yang lain di luar dari belanja pegawai itu diperhatikan supaya bisa menunjang infrastruktur. Atau yang kedua, ya kita minta relaksasi jangan 40%. Kalau 40% berarti ya seperti tadi hanya 2 belanja saja. 521 dan 524. Hanya belanja pegawai dan belanja infrastruktur, lain tutup semua. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini menjadi satu hal isu strategis yang juga harus disampaikan. Kemudian menyangkut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Ini juga masalah. Bapak Ibu tahu kan susun RKPD itu kapan? Kan bulan Mei. KUAPPS kapan? Bulan Juli akhir. RAPBD kapan? September. Ini saya ngomong induk ya. Saya belum ngomong perubahan ini. Sementara pedumnya datang kapan? Datang Oktober. Lalu datang pedum kita disuruh menyesuaikan. Ini tidak fair di mana? Nah, kita berharap bahwa pedum itu harus disampaikan lebih tepat waktu. Nah, kalau kita sudah susun habis terus datang pedum berbeda, itu bagaimana, Bro? Yang kedua, khusus untuk DAU SG dan DAK fisik, masih ada kecil-kecilnya toh? Ada di pendidikan dan ada di kesehatan. Tetapi juknisnya juga datang telat. Saya tidak tahu teman-teman sudah terima juknis saat ini belum. Dari DAU SG maupun DAK. Kalau sudah ya puji Tuhan. Kalau belum, ini sudah bulan apa ini? Sementara kita dihadapkan dengan realisasi. Tidak terrealisasi, uang tidak datang. Terus kita kerja pakai apa? Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam kaitan dengan sinkronisasi ini juga, kita berharap agar aturan-aturan pusat itu dikeluarkan harus lebih awal. Saya tidak terlalu tertarik dengan yang lain, tapi pedum penyusunan APBD kalau bisa bulan April, kalau bisa. Dan kita sarankan seperti itu. Sehingga waktu kita susun RKPD, KUAPPS, kita tidak ragu-ragu ini untuk melakukan. Kemudian masih kaitan dengan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, kita berharap bahwa pengalokasian dana transfer selain mempertimbangkan daerah 3T juga tipikal kepulauan, yaitu luas lautan. Kalau bisa diperhitungkan juga. Kemarin waktu kita omong-omong di awal, dari Belu usul, Bapak jangan omong hanya itu luas laut saja. Bagaimana dengan perbatasan? Nah, ini juga Bapak Ibu. Tentu karakteristik kita tidak sama, tetapi kita berharap ini bisa dimaknai untuk bisa diskusi dengan Kementerian besok. Baik teman-teman sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta supaya kita berdiskusi supaya apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi atau tidak perlu dan lain-lain. Terima kasih Bapak Bupati berkenan hadir bersama kami di siang ini. Nanti kita berharap Bapak juga bisa memberikan masukan mungkin besok untuk karena kementerian ini hadir atau mungkin
ada yang perlu kita rumuskan untuk menjadi catatan dari provinsi maupun kabupaten kota. Demikian Izin, kalian, saya persilakan Bapak Bupati Rotendao. ya, terima kasih banyak Pak Beni dan teman-teman. Saya pertama kali apresiasi sekali dengan provinsi. Saya sebenarnya besok ini sangat sangat ingin hadir Pak Beni, cuma karena saya lusa ada undangan di KKP untuk bicara tentang proyek PSN garam di Rote untuk pembangunan tahap 2 dan untuk rencana pembangunan Jober, sehingga saya baru sampai Jakarta tadi pagi. Tapi saya juga tadi diberi waktu oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mereka menerima permintaan audiensi dari kami di Rotendao sehubungan dengan poin-poin yang tadi Pak Beni sudah sampaikan, yaitu tentang dana transfer ke daerah, kemudian P3K dan lain-lain yang sudah Pak Beni bahas tadi. Saya mungkin secara detail tidak bisa karena dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan secara detail, tapi saya harus apresiasi kepada provinsi, pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang untuk kita adalah provinsi yang pertama kali mengangkat isu ini, sehingga tadi dalam pertemuan saya dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri bahwa besok itu sinyalnya positif. Mudah-mudahan nanti tidak akan ada pegawai yang diberhentikan, P3K yang diberhentikan. Akan ada kebijakan yang diambil oleh pusat. Halo. 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 Ya Bapak, dengar Bapak. Jelas Ya. Pak. Ya, jadi tadi secara garis besar bahwa besok itu positif sekali dan NTT diapresiasi oleh pusat akan menjadi provinsi pertama kali yang mengangkat isu ini, dan setelah pertemuan besok nanti akan menjadi kebijakan nasional. Ya. Apakah nanti akan ada penundaan undang-undang atau pemberlakuan khususnya pasal 146 ayat 1 dengan menggunakan tadi yang Pak Beni sebutkan soal pasal 146 ayat 3-nya nanti, atau kemudian ada kebijakan-kebijakan lain. Tapi esensinya adalah tadi disampaikan ke saya bahwa mudah-mudahan tidak ada satu P3K pun di NTT dan seluruh Indonesia yang diberhentikan. Itu kata kuncinya. Memang saya tidak bisa jelaskan detail, tapi ini sangat positif sekali. Yang kedua, tentang transfer daerah, saya pikir apa yang Pak Beni sampaikan tadi itu betul sekali. Ini saya merasa saya sudah tahun lalu ketemu orang Kementerian Dalam Negeri, ketemu Kementerian Keuangan, bicara tentang pemotongan anggaran dan transfer daerah. Ini memang sangat tidak adil. Pusat ini kadang-kadang membuat kebijakan, mengambil kebijakan dengan enak saja. Apa yang tadi Pak Beni sampaikan di awal tadi, kalau kita bicara mandatory spending, pendidikan yang harus 20%, kemudian infrastruktur, kalau kita baca Undang-Undang 1 2022 juga 40%, kemudian belanja pegawai 30%, ya puji Tuhan sekarang kesehatannya sudah tidak menjadi mandatory spending 10%. Kalau misalnya itu dimasukkan, ya sudah, 4 belanja itu 100% dari APBD kita. Tapi kenyataannya, apakah ada yang kita di NTT misalnya ada yang belanja infrastruktur sampai dengan 40%? Saya yakin tidak ada. Saya 2 minggu lalu sebelum libur, orang BPK Provinsi ketika audit permulaan, dia salahkan kita. Dia tanya saya begini, Pak Bupati, kenapa infrastruktur Rotendao 2025 hanya 6,sekian%? Lalu saya tanya balik, Ibu, boleh nggak saya tanya balik Ibu? Kenapa anggaran kami untuk infrastruktur Impres nomor 1 2025 memotong semua 55,6%? Saya tanya balik Ibu, kira-kira itu salah saya, salah pusat, atau salah siapa? Nah, tadi saya sampaikan itu juga kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Artinya apa? Soal sinkronisasi kebijakan pusat daerah ini penting Pak Beni, nanti akan menjadi catatan. Saya pikir nanti mungkin ya saya akan usulkan kepada Pak Gubernur. Saya nggak tahu yakin besok itu apakah menjadi momentum yang paling pas untuk kita bicarakan ini secara mendetail. Kalau saran saya nanti, kita merekap atau mereview kembali kebijakan pusat yang kira-kira kalau penerapannya di NTT dengan berbasis tadi daerah kepulauan,
kemudian perbatasan negara, ini perlu menjadi catatan untuk kita usulkan secara resmi kepada pemerintah pusat. Saya tahun lalu Pak Beni coba berbicara dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kami tahun lalu hampir-hampir ada terjadi kegiatan di Rotendao sebenarnya. Idenya dari BNPB adalah kita daerah perbatasan negara misalnya, itu menurut mereka ada sekitar 70 sekian 70 sekian kabupaten kota itu perbatasan negara, itu bisa menurut mereka bisa saja kita usulkan 5% dari total dana alokasi mandatory spending 20% APBN, 5%-nya kita minta untuk daerah perbatasan negara. Treatment khusus, perlakuan khusus dari negara terhadap kita kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena memang ada kompleksitas permasalahan yang memang itu juga harus menjadi perhatian dari pusat. Contohlah misalnya bulan Maret tahun lalu ketika Pak Gubernur membawa kami seluruh bupati se-NTT untuk ketemu dengan Menteri Dalam Negeri. Waktu itu saya sampaikan kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri, kalau kami di Rotendao sebagai batas selatan Indonesia, titik nolnya hanya dikasih satu tiang bendera dan bendera sudah sobek, lebih baik kami gabung dengan Australia. Waktu itu Pak Menteri Dalam Negeri dengan agak muka merah, tapi dia langsung minta kepada Pak Dirjennya menghubungi sesama BNPB untuk tahun ini titik nol dibangun. Puji Tuhan tadi malam saya WA dengan asisten deputi infrastruktur, mereka sudah sampaikan bahwa tahun ini titik nol di Rotendao akan dibangun dengan anggaran lebih kurang 9 miliar. Artinya ini soal cara komunikasi kita dengan pusat. Oleh karena itu Pak Beni tadi yang Bapak garis bawahi tadi soal sinkronisasi kebijakan pusat daerah dengan melihat pada karakteristik dari provinsi NTT, provinsi kepulauan, kemudian di kabupaten kotanya juga adalah kabupaten kepulauan. Misalnya kami di Rotendao, Pak Beni tahu lah, kita di Rotendao itu walaupun kecil begitu, pulaunya ada 109 pulau. Ada 7, 8, 9 pulau yang berpenghuni. Kalau kita bicara perjalanan dinas misalnya dalam daerah, kalau orang dari Rote ke Ndao, dia sewa kapal, dia dari Rote ke Pulau Usu sewa kapal, dia ke Nusa Manuk, dia ke Landuti sewa kapal. Apa iya perjalanan dinas yang mencukupi anggaran itu? Ini kan pusat tidak pernah tahu persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya yakin teman-teman di kabupaten kota lain juga yang ada pulau-pulau kecilnya, pasti nasibnya sama seperti kita di Rotendao. Oleh karena ini saya berharap supaya nanti, saya memang tidak ikut Pak Sekda yang ikut nanti besok malam dengan beberapa opini teknis, tapi saya berharap nanti apa yang saya sampaikan ini Pak Beni bisa nanti kasih masukan kepada Pak Gubernur. Nanti saya WA beliau juga untuk ada poin-poin yang bisa disampaikan. Lalu yang berikut Pak Beni, balik lagi ke soal struktur APBD kita. Memang ini menjadi evaluasi dan puji Tuhan kita NTT mengangkat isu ini, tapi menjadi catatan penting juga khususnya kita di NTT. Karena sebenarnya masa transisi Undang-Undang 1 2022 ini kan 5 tahun. Nah, saya tidak bermaksud untuk melemparkan permasalahan ini atau masalah ini kepada bupati, wali kota sebelum atau ke pemerintah provinsi juga. Mbak saya kemarin dan tadi juga di Kemenpan minggu lalu di Kemenpan RB, tadi di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, saya bilang, kenapa pusat tidak pernah melakukan warning kepada daerah terkait dengan komposisi atau proporsi belanja pegawai. Bahkan minggu lalu Menpan RB masih mengeluarkan surat lagi kepada seluruh daerah di Indonesia untuk membuka formasi untuk penerimaan CPNS. Tanpa dia bertanya kepada kita di kabupaten kota atau provinsi berapa proporsi belanja pegawai kita. Ya inilah persoalan-persoalan yang sebenarnya menjadi catatan. Jadi saya berharap nanti provinsi, Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah nanti dibantu oleh Pak Beni dan teman-teman di provinsi dan kita semua di kabupaten kota, kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kita di daerah yang timbul atau muncul terkait dengan sinkronisasi dan kebijakan pusat, baik itu sifatnya kebijakan maupun peraturan perundang-undangan, sehingga ke depan nanti kita dari NTT mudah-mudahan menjadi trigger buat provinsi lain untuk kemudian sejumlah persoalan di daerah kita bisa angkat kepada tingkat nasional. Sehingga ini bisa menjadi contoh dan bisa ada perubahan kebijakan atau regulasi di pusat karena kita di NTT berkontribusi. Tapi sementara begitu Pak Beni, saya sekali lagi terima kasih banyak. Saya masih ada agenda pertemuan dengan pihak investor, jadi mungkin saya mohon izin Pak Beni. Terima kasih Bapak. Teman-teman semua, salam hormat buat kabupaten kota yang hadir, Pak Beni dan teman-teman di provinsi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Bupati Rotendao untuk beberapa masukan penting dan silakan melanjutkan agenda yang lain Bapak. Sukses untuk tugasnya. Baik, Makasih, makasih. makasih Bapak. Baik rekan-rekan sekalian, mencermati yang disampaikan oleh Bapak Bupati Rotendao, saya pikir ini banyak hal yang sudah kita pahami. Walaupun ya besok itu belum terjadi, besok malam belum terjadi, tetapi semoga sinyal positif ini yang disampaikan oleh Pak Bupati itu menjadi hal yang sangat baik untuk bukan saja kita di NTT, tapi untuk seluruh daerah. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu cermati di media dan lain-lain, sebetulnya hampir semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Cuma tidak ada yang berani bicara. Nah, oleh karena itu saya berharap supaya selain masukan-masukan dari Pak Bupati yang sudah kita catat, akan kami laporkan ke Pak Gub, juga teman-teman sekalian, silakan kasih masukannya. Jadi kalau yang sudah mungkin kalau bicara lagi belanja pegawai, ya mungkin bisa dikasih sesuatu yang konkret. Kira-kira usulannya apa? Supaya kita jangan berkutat di masalah bahwa uang tidak cukup, tetapi bagaimana kita punya saran ke depan. Menjadi pertimbangan yang baik dari Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Menpan RB maupun BKN. Baik Pak, saya lihat Pak Kaban Manggarai Barat, Pak Pinto sudah angkat tangan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kaban. Izin suara saya bisa dengar Pak Kaban? Siap, jelas. Baik Pak Kaban, terima kasih banyak Pak Kaban. Izin saya dari Manggarai Barat. Kebetulan saya izin duluan karena sedikit lagi saya ke off karena saya perjalanan ke Kupang besok mau beneran LKPD BPK. Pertama Pak Kaban, saran saya mungkin persoalan kita rumuskan bersama besok itu supaya tidak banyak ngomong, mungkin provinsi mewakili satu NTT berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika berbicara pembatasan belanja pegawai, dari hal-hal yang tadi Pak Kaban sudah sampaikan, mungkin kita lakukan integrasi dulu. Pemerintah pusat lakukan integrasi ketentuan pengaturan, karena tadi baru Pak Kaban ngomong mandatori untuk infrastruktur. Hubungkan dengan dana transfer yang kecil dan hubungkan dengan dak non fisik yang langsung ke guru. Tapi kita Pak Kaban tadi belum sentuh izin dana desa. Di situ ada kewajiban pemerintah daerah. Ada kewajiban pemerintah daerah yang tidak teman-teman kabupaten kota, mudah-mudahan ada yang sudah terbaca ke situ. Tapi untuk Manggarai Barat saya mau katakan ini, pemerintah daerah diwajibkan sediakan anggaran 10% dari dana perimbangan, sementara tidak mempertimbangkan dana DAU fisik, dana DAU yang diperuntukkan dan dak non fisik yang sudah disalur langsung ke guru-guru itu juga mungkin dipertimbangkan. Supaya apa tujuannya, saya minta maaf bukan membatasi, tapi lebih baik besok malam itu provinsi omong, tapi mungkin ada bupati wali kota yang hadir, mewakili kabupaten, supaya tidak seluruh itu provinsi mewakili pemerintah kabupaten kota semua kita omong. Hal-hal yang tadi Pak Kaban sudah sampaikan itu lebih baik. Yang berikut adalah ketika belanja pegawai kita tentukan 30%, mesti pemerintah pusat juga diingatkan. Jangan paksa pemerintah daerah mengangkat P3K paruh waktu. P3K itu cor-coran. Kan ini pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sebenarnya. Ada kebijakan nasional yang harus diamankan oleh pemerintah daerah, tapi dipaksakan untuk 30%. Ini juga mungkin salah satu upaya Pak Kaban, karena di Manggarai Barat jujur kami duduk TAPD bersama Pak Bupati, duduk, ya udah kalau dipaksakan salah satunya jalan adalah penerimaan pegawai ASN. Ke depan itu kita harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Tidak lagi cor-coran. Nah, kalau ketika suruh paksa angkat semua pegawai yang masuk database BKN, nah ini juga kan repot. Nanti ini juga mempengaruhi belanja pegawai. Mungkin dari saya itu Pak Kaban, kurang lebih saya mohon maaf, saya izin setelah ini saya live karena saya harus persiapan untuk perjalanan ke Kupang. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di Kupang Pak besok. Ya, Pak Kaban. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kaban Manggarai Barat. Jadi ya memang ada yang terlupakan tadi ya Bapak Ibu, dana desa. Kebetulan kami di provinsi tidak punya desa, tetapi sebagai bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur tentu kita tidak bisa melupakan ini, karena ini juga punya persyaratan juga, 10% kan dari dana transfer. Nah memang ini kita sudah pernah bicarakan Bapak Ibu di awal sekali waktu keluar DAU SG.
waktu itu saya kalau tidak salah di waktu rapat di Jogja, ini yang saya usulkan. Mewakili teman-teman bahwa kalau bisa dana desa itu jangan dikasih keluar itu udah USG, baru hitung. Nah, tetapi tidak ditanggapi, waktu itu Kementerian Keuangan juga ada, tapi tidak ditanggapi. Sementara dana desa yang 10%, desa sendiri sudah punya DD lagi. Nah kan pengalaman kita selama ini kan begitu. Yang berikutnya, pada saat mau dikeluarkan DAU SG, malah DAU-nya turun. Nah, sementara kebutuhan dari pemerintah kabupaten sudah begitu banyak, ditambah lagi harus kasih 10% dari dana transfer termasuk realisasi PAD-nya. Nah, sementara desa pun sudah punya dana desa. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ada salah satu hal yang perlu kita angkat juga. Ya, mungkin saya berharap nanti, ya terserah dari Bapak Gubernur, apakah diskusi nanti bahwa ada perwakilan dari kabupaten yang bisa menyampaikan lebih khusus dana desa. Kalau persoalan belanja pegawai kita semua sudah tahu. Satu Indonesia tahu. Kemudian menyangkut besaran dana transfer, ini juga hal yang berikutnya. Dan yang berikut tentang dana desa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya kasih waktu lagi, jadi usulkan hal yang lainnya. Yang bukan yang disampaikan kalau Pak Bupati tadi kita semua sudah tahu. Kemudian disampaikan tambahan dari dana desa oleh Pak Kaban Mabar. Ini ada Sumba Timur ya, Ibu Rambulika. Silakan Ibu munculkan mukanya. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kaban. Saya berterima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita bisa saling mengisi satu sama lain. Satu hal yang mungkin perlu ditambahkan Pak, mengenai aturan kalau untuk tunjangan yang diterima, contohnya TPG atau tunjangan khusus, itu kan syarat daerah harus menanggung sebagai pemberi kerja 4%. Itu juga menguras dari DAU yang ada. Jadi mungkin usul kami Pak, pernah juga kami sampaikan ke pihak BPJS, mungkin dibalik Pak, 4%-nya kepada penerima tunjangan, kita yang menanggung 1% sebagai pemberi kerja. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk masukan yang baik ini, memang ini saya dengar keluhan ini sudah lama juga. Cuman di saat kita tidak penuhi ya kita jadi masalah. Jadi terpaksa kita memenuhi dengan sangat terpaksa gitu. Nah, oleh karena itu usul ini baik Ibu. Memang ini saya sudah pernah sampaikan juga pemikiran seperti yang Ibu sampaikan ini. Tetapi lagi-lagi ya kalau bicara BPJS itu kan aturan lebih tinggi dari Permendagri. Dia ada di undang-undang, ada di Perpres, sehingga sangat sulit bagi aturan di bawahnya untuk mengangkangi yang di atasnya. Kecuali di atasnya dirubah. Nah, kita berharap ini nanti saya juga minta masukan dari Biro Hukum ya terhadap hal ini maupun dari bagian hukum. Sehingga jangan sampai nanti ke depan teman-teman sekalian ini menjadi bumerang. Teman-teman ingat baik-baik, setiap tahun itu ada tagihan hutang kan? Hutang. Sekian orang ya entah dia pakai apa tidak, pokoknya kalau tidak bayar hutang, kalau tidak bayar hutang sanksi adalah pakai Perpres itu. Jadi kita hidup nanti di bawah tekanan semua, di bawah sanksi semua nanti kita ini. Baik, terima kasih Ibu, masukan yang baru. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, baik dari Bapeda, dari kepegawaian ataupun dari bagian hukum nanti terakhir ya. Khusus untuk kepegawaian dan Bapeda. Dan keuangan, sorry. Adakah yang mau disampaikan? Sumba Tengah. Sumba Tengah, Pak Kaban Keuangan. Silakan. Baik, Pak Kaban terima kasih Keuangan. Ya. Pak Beni, Bapak Ibu teman-teman yang ada dalam Zoom. Saya langsung saja. Tadi saya berterima kasih Bapak Bupati Rotendau telah memberi sinyal. Tapi seperti apa? Sekira besok.
Tapi kalau izinkan apa yang menjadi harapan kalau kami di Sumba Tengah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1, ya kita berharap agar pemerintah pusat memberi toleransi untuk bagaimana merevisi undang-undang dimaksud untuk diperpanjang. Apakah dia nanti diperpanjang 3 tahun atau 4 tahun pemberlakuannya dia, dengan syarat bahwa pemerintah kabupaten kota tidak melakukan pengangkatan farmasi baik CPNS dan P3K, tapi justru yang dilakukan selama masa perpanjangan itu adalah ya terkait dengan yang pensiun dan penerapan terhadap seluruh kinerja disiplin P3K sebagai sebuah regulasi untuk kita menurunkan jumlah pegawai yang berdampak kepada alokasi belanja pegawai ketika rentang waktu atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 2022 itu diperpanjang 3 atau 4 tahun ke depan. Yang kedua, mungkin juga revisi itu dilakukan dengan melihat tadi kemampuan keuangan daerah kabupaten kota yang berbeda, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Mungkinkah itu juga bisa dilakukan? Ada klasifikasi klaster terkait dengan pemberlakuan proporsi belanja pegawai. Yang 30% itu mungkin pas bagi kabupaten kota daerah yang KKD-nya tinggi dan sedang. Sehingga untuk kabupaten kota yang tingkat ketergantungan pada dana transportnya sangat tinggi, sekira ruang proporsi belanja pegawai itu yang mungkin dinaikkan sehingga minimal mendekati tadi gambaran-gambaran kenaikan persentase yang Pak Kaban Keuangan Provinsi sampaikan. Sekira itu, dan yang terakhir bagi kami, walaupun ini adalah menjadi tanggung jawab kabupaten kota, satu hal yang sedikit yang juga membebani tidak saja atas kenaikan melampaui 30% belanja pegawai, tapi di depan mata yang menjadi soal bagi kami adalah sejumlah paruh waktu yang secara database BKN ada, bahkan sudah memenuhi syarat, tapi sampai dengan hari ini hanya karena kemampuan keuangan daerah, ini belum juga dianggarkan. Sekira itu 3 hal yang dapat kami sampaikan, Pak Beni. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Kaban Keuangan Sumba Tengah. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau revisi kita semua berharap. Kita semua berharap untuk kita bisa menyampaikan bahwa perlu ada revisi dan terhadap relaksasi ya berlakunya Undang-Undang 1 2022. Tetapi satu hal yang penting Bapak Ibu, kalau relaksasinya hanya di 2027, saya yakin tidak bisa. Karena 2028, 29, 30 bahkan sampai 32, apakah benar yang pensiun itu tiap tahun itu sampai segitu banyak? Jadi kita bisa mencapai di bawah 30. Ya kita lihat saja. Tetapi menurut saya seperti Pak Kaban sampaikan, ya bisa 2-3 tahun bahkan 3-4 tahun ke depan. Kalau saya Pak usulnya lebih ekstrimnya 1 periode RPJMN, yaitu 5 tahun Pak. Tetapi tentu kita berharap bahwa tidak bisa segampang itu, tentu ini banyak pertimbangan, tetapi ya namanya kita usul ya boleh saja. Coba Bapak Ibu hitung, kami di provinsi itu 1 tahun yang pensiun itu tidak lebih dari 500. Coba kita ambil rata-rata 500. Nah 9.000 terhadap 500 itu berapa tahun Bapak Ibu? Ya berharap bahwa yang malas-malas, yang pemokol-pemokol kasih berhenti. Iya. Ini saya mau nih BKD ada ya Bapak Ibu. Jadi makanya begini Bapak Ibu sekalian, kita juga jangan terlena bahwa harus relaksasi ini undang-undang lalu kita pun malas-malasan, yang malas juga kasih tinggal begitu ya, tidak bisa begitu juga. Dari sekarang Bapak Ibu di BKD itu harus punya kinerja atau penilaian tersendiri terhadap mereka-mereka ini. Sehingga saat kita, dan harus berlaku 30%, misalnya tidak ada toleransi, berharap tidak ya. Ya kita juga punya data.
Jadi kita sambil mengevaluasi pegawai-pegawai kita juga. Walaupun tidak sampai hati untuk pecat-pecat orang begitu saja, tentu ada punya aturannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kaban, dan tentu kita berharap bahwa nanti Pak Lukas dari belakang ya, Pak Lukas ya. Ya, nanti Biro Hukum bagian hukum dari belakang. Ya, kita berharap bahwa nanti ya kembali kepada BKD, kepada Biro Hukum ya. Apakah boleh, kita tidak boleh terima CPNS? Kalau saya, ya. Yang sekarang saya sudah begini banyak ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Sumba Barat. Terima kasih Pak Silakan Kabar. Ibu Kaban dan teman-teman. Terima kasih Pak. Suara saya bisa didengar Pak Kabar? Siap Ibu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Pertama Pak, mungkin saya langsung. Jadi kami Pak berpendapat bahwa sesungguhnya meledaknya belanja pegawai hampir seluruh kabupaten kota provinsi melebihi 30%, semuanya rata-rata Pak. Ini karena terutama untuk daerah yang tergantung dengan dana transfer, karena selama beberapa tahun terakhir dana transfer kita semakin terjadi penurunan. Di samping itu kebijakan penerimaan pegawai ASN itu terjadi besar-besaran. Kemudian Pak, izin, saat pertemuan dengan DJA beberapa bulan yang lalu di Kupang, saya juga menyampaikan seperti yang disinggung juga oleh Pak Kepala Badan Keuangan dari Manggarai Barat. Saya lebih mencermati kepada perhitungan DAU yang ada di Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 1 2022. Izin. Di dalam undang-undang tersebut, sesungguhnya perhitungan untuk DAU itu saat ini adalah DAU sama dengan celah fiskal. Kalau dulu alokasi dasar ditambah celah fiskal, sekarang ada betul-betul celah fiskal. Di mana ada kebutuhan fiskal dikurangi potensi pendapatan. Selain semakin kita tinggi potensi untuk PAD dengan alokasi DBH dan alokasi dan non-fisik diterima oleh satu daerah, maka akan menurunkan dia punya transfer ke daerah. Nah, di dalam kebutuhan fiskal, kalau kita mencermati dalam perhitungan Pak, sesungguhnya kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah gaji ASN itu sudah diperhitungkan dalam DAU tersebut. Namun, kalau kami mencermati, dan itu terjadi di kabupaten kami Pak, Sumba Barat, sepertinya besaran gaji P3K kami yang lalu itu tidak bisa masuk. Saya tidak mempertanyakan kenapa dia tidak masuk DAU SG P3K. Karena kalau dilihat dari perhitungan pusat Pak, P3K, DAU SG P3K itu diberikan kalau belum masuk dalam perhitungan gaji dalam kebutuhan dasar. Tahun 2025 kami membayarkan P3K itu berada pada bulan Juli. Sehingga pada saat ditarik data, total pembayaran pada tahun 2025 sebagai dasar perhitungan 2026 di bulan Juni, alokasi tersebut belum masuk. Nah, harusnya ini masuk. Kemudian seperti yang Pak Kaban sampaikan, kita terjadi penurunan pada beberapa belanja DAU SG. Kalau dilihat di perhitungan DAU ini Pak, ada perhitungan di mana satuan biaya untuk beberapa bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan umum tergantung dari rata 3 tahun belanja daerah tersebut di sektor tertentu. Hal ini juga saya sampaikan saat itu kepada Kementerian Keuangan, DJPK atau DJA yang datang. Kalau satu daerah dalam 1 tahun sudah mengalami penurunan belanja, anggaran belanja pendidikan misalnya menurun, maka rata 3 tahun akan terjadi penurunan. Nah, ini pasti akan terjadi penurunan terus, sehingga diperhitungkan akan terjadi penurunan. Harusnya itu dihitung berdasarkan unit cost tertentu, jangan menggunakan rata belanja 3 tahun. Ini perhitungan. Nah, kemudian di dalam berkaitan dengan ADD, saat ini Sumba Barat sama dengan kabupaten yang lain mengalami kesulitan sekali desa untuk menggunakan ADD ini karena ADD-nya begitu transfer turun ke yang kita berikan ke daerah, ke desa pun akan terjadi penurunan 10%. Terjadi penurunan mereka untuk membayar aparaturnya saja sudah terjadi kesulitan. Tawaran kami saat itu, Pak, usulan kami dari Sumba Barat, tolong ditinjau kembali. Aparatur desa itu juga sama dengan penyelenggara pemerintahan. Kenapa? Kebutuhan itu tidak dihitung masuk. Sehingga ada adjustment faktor di situ dalam perhitungan APBD itu perkalian satuan biaya, kemudian adjustment faktor ditambah kebutuhan dasar. Nah, adjustment faktor yang diperhitungkan antara lain ada IKK, density, daerah kepulauan seperti yang Pak Kaban sampaikan itu sudah masuk dalam perhitungan, juga dengan ketahanan pangan dari wisata dan konservasi.
kami menawarkan kalau boleh jumlah desa yang berada dalam satu wilayah itu menjadi perhitungan pusat. Sehingga pada saat harus kita memberikan anggaran 10% dari DAU, selain juga seperti usulan yang lalu, untuk ADD itu seyogianya dikeluarkanlah DAU SG. Karena DAU SG ini sudah ada peruntukannya, bagaimana kami membagi lagi. Gitu. Nah, ini usulan kami, Pak. Pertama, secara konkret berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini, sekalipun belanja pegawai sudah membludak di hampir seluruh kabupaten kota, dan kecenderungan yang terjadi adalah kita akan masih ditanya lagi untuk sanggup mengusulkan berapa formasi lagi, berarti belanja pegawai juga akan tambah naik lagi, terutama di wilayah seperti kami yang masih membutuhkan dokter, nambah lagi Pak nantinya. Jadi Pak, konkretnya ada beberapa aturan dan kebijakan itu yang keluar setelah Undang-Undang HKPD. Nggak sinkron lagi Pak. Adanya 40%, 30%. Kemudian ada undang-undang yang keluar sebelum Undang-Undang HKPD. Contohnya 10% ADD. Harusnya yang keluar sebelum itu disesuaikan. Atau kita melakukan perhitungan penyesuaian kembali terkaitan dengan perhitungan DAU. Sehingga TKDD yang diberikan kepada daerah itu bisa dinaikkan. Kemudian yang kedua Pak, kami mengusulkan, menyarankan terkait dengan kalau Sumba Barat Pak, kami kalau boleh tidak perlu relaksasi Pak. Kalau relaksasi nanti seperti yang disampaikan Pak Kaban tahun berikutnya bagaimana? Kalau boleh Pak, karena mengingat kebijakan saat ini setelah Undang-Undang HKPD diatur seperti itu, kemudian tiba-tiba kebijakan baru sepertinya seluruh program kegiatan ini lebih difokuskan kepada anggarannya kepada kementerian lembaga, maka besaran belanja pegawai ini siogianya tidak perlu lagi kita patok. Karena kalau tahun depan seluruh penganggaran pusat ini lebih berada pada kementerian lembaga, akan terjadi turun. Belanja kita naik. Pak, saat ini Sumba Barat dalam posisinya seperti yang disampaikan Pak Kaban, 47%, dikurangi tunjangan guru. Tetapi kalau berdasarkan PMK yang baru, dana desa kami dari 53 sudah turun 27 tinggal 25. Berarti belanja pegawai Sumba Barat Pak bukan lagi 47, sudah berada dalam 50. Tambah naik lagi. Apa yang kami alami saya yakin juga dialami oleh seluruh kabupaten kota. Dan ini akan terbaca dalam APBD perubahan. Nah, yang pertama itu Pak, nggak perlu lagi sudah dipatok karena kebijakan anggaran pusat sudah berubah. Yang ketiga, kalau mau dipatok, kita gunakan pasal 146 Pak ayat 3 aja. Gimana? Di situ kan dikatakan, besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang 30%, dapat disesuaikan melalui keputusan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Artinya, seberapa kebutuhan kita, Pak, kita minta di SK-kan saja, Pak. Sehingga kita berada dalam posisi itu. Saya yakin dan percaya Pak Kaban, untuk masalah belanja pegawai ini dan masalah transfer ke daerah, semakin naik PAD, Pak, semakin turun transfer kita. Dan semakin ke depan turun dana transfer, belanja pegawai nggak akan turun, Pak. Karena otomatis jangan ada yang namanya PHK. Kalau bisa P3K diangkat, belum lagi CPNS. Nah ini, jadi usul konkret kami 2 tadi Pak. Terima kasih Pak Kaban. Ya, baik, terima kasih Ibu Kaban Keuangan Sumba Barat. Ya, terima kasih Ibu. Sebetulnya diskusi tentang ini juga kita sudah pernah ngomong kalau tidak salah itu sudah 2020 ke bawah. Waktu itu saya pernah mengusulkan mandatory spending ini kalau bisa ditinjau kembali. Waktu itu kan masih ada pendidikan kesehatan. Ada daerah yang pernah ditegur gara-gara mandatory spending kesehatan itu tidak sampai 10%. Nah, kemudian karena ada juga daerah yang hampir dipotong DAU-nya gara-gara mandatory spending pendidikan itu katanya di bawah 20%. Nah, dengan adanya kondisi seperti tadi, ya, dana transfer menurun, kemudian menurun dana transfer gara-gara kita menaik karena PAD-nya naik, ini juga hal yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di lain segi ini berbanding terbalik dengan semangat dalam
penyelenggaraan pemerintahan bahwa daerah itu semakin mandiri secara keuangan. Semakin mandiri keuangan itu kan hitung dari mana? Hitung dari realisasi, bukan dari target ya. Realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan realisasi dana transfer. Tetapi di satu segi, waktu kita menganggarkan APBD kan semua kan pakai target dulu. Walaupun teorinya bilang menganggarkan itu harus perhatikan realisasi tahun sebelumnya. Tetapi kan saya tidak perlu bicarakan di sini kenapa itu sampai terjadi. Sampai kita memaksa pendapatan naik sedangkan belanja pun ikut naik, kan begitu waktu itu. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap bahwa kebijakan untuk belanja daerah itu kalau bisa yang mandatory spending ditinjau kembali. Tidak bisa lagi 40%. Tidak bisa lagi 40%, rekan-rekan sekalian. Coba banding. Ini kan saya belum tampilkan data ini sebenarnya. Infrastruktur tiap semua daerah itu berapa persen? Rata-rata kita di bawah 20%. Ada daerah yang baru cuma 6%, ada 5%, ada yang 10% tidak nyampe juga. Karena itu tadi, kita punya sudah habis bayar di belanja pegawai. Yang penyerapannya tadi itu rata-rata di atas 53% untuk satu Nusa Tenggara Timur ini. Yang terdiri dari 23 entitas, provinsi dan 22 kabupaten kota. Baik, terima kasih Ibu Kaban. Masukan yang baik tentu kita akan rumuskan untuk kami akan berikan ke Bapak Gubernur pada saat bertemu bersama kementerian itu bisa disampaikan. Mungkin satu lagi terakhir Bapak Ibu ya, karena saya pikir masalahnya hampir sama ini. Kita di mana-mana sama, ada dua hal baru, termasuk BPJS tadi, kemudian masalah mandatory spending, kemudian masalah relaksasi, bukan relaksasi ya, penyesuaian kembali regulasi tentang Undang-Undang 1 tahun 2022. Silakan dari Alor Bapak. Bapak. Baik, terima kasih Pak Kaban. Sekda. Ya, silakan Bapak. Salam salve, selamat siang. Siang Bapak Ibu sekalian. Dari Alor, terima kasih Bapak untuk fasilitasi ini. Dan ini tindak lanjut dari rapat yang sama yang sudah dilakukan kurang lebih bulan yang lalu yang dipimpin Pak Gub, Pak Wagub. Dan waktu itu disepakati untuk para bupati, wali kota bersama Pak Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu langsung Bapak Menteri. Tetapi langkah cepat Bapak Gubernur yang disampaikan diarahkan oleh Pak Kaban, terima kasih. Ini langkah cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan ya 2027 untuk 30%. Jadi kalau kami di Alor, kami ikut saja. Terima kasih untuk ya berbagai pikiran yang mau disampaikan dalam rapat besok. Ya terkait dengan revisi Undang-Undang 1 2022. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin sejalan untuk 5 tahun ke depan ya. Karena Alor 47% belanja pegawai. Jadi kalau dia sekaligus 2027 30% berat. Karena apa? Karena beberapa dak fisik itu kan sudah ditarik ke pusat ya. Contoh pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Revitalisasi itu kan juga berdampak juga. Jadi kami juga evaluasi juga menyeluruh. Jadi kami di daerah juga seperti yang Pak Kaban sampaikan, kami juga evaluasi terhadap P3K dan beberapa di Alor juga dengan sendirinya mereka mengundurkan diri ya karena dengan penghasilan yang tidak memadai mereka mundur dan ini baik juga. Tetapi pikiran yang sama juga mereka seperti Pak Kaban sampaikan di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri juga perlu dilakukan evaluasi. Jadi kalau anggaran yang diefisiensikan tuh harus dikaji secara matang, dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan setiap kabupaten kota di NTT itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang di wilayah 3T seperti yang Pak Kaban sampaikan, ya ada yang tidak. Tetapi secara keseluruhan di NTT sama sebenarnya. Harus dikecualikan. Berbeda dengan provinsi kabupaten kota lain yang di daerah Jawa, di Sumatera dan sebagainya.
Karena kita juga berpikir, kita lihat juga seperti di Papua itu kan, Papua tuh ada pengecualian itu, ya kebijakan negara. Infrastrukturnya disupport habis-habisan dengan otonomi khusus dan sebagainya. Ya, sedangkan kita di NTT, ya, ya seperti rasanya tidak adil seperti yang disampaikan. Dan karena itu, ya kiranya juga menjadi perhatian supaya ke depan kali kita juga semua ini urus rakyat yang sama. Ya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Ya, karena itu kita terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wagub yang luar biasa melalui Pak Kaban. Ya, untuk secara bertahap kita tidak lanjut di daerah. Jadi kami di daerah juga evaluasi, tetapi berbagai kebijakan perlu memperhatikan juga karena di pusat efisiensi tetapi kasih mandatori, ya itu juga harus dipenuhi. Ya ini akan berat, bisa kolaps tuh, ya berat sekali. Jadi saya pikir ini sudah sama juga, tinggal besok dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan juga dari Dirjen Perimbangan Keuangan yang hadir misalnya, nanti kami siap memberikan dukungan. Dan ini saja, terima kasih Pak Kaban. Saya kembalikan. Salam, salve. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak PJ Sekda Alor yang sudah menyampaikan banyak hal yang juga sudah kita ketahui bersama, dan sebelumnya Pak, kami menyampaikan turut berduka Bapak. Walaupun Terima kasih Bapak. Berpulangnya senior kita, Bapak mantan Bupati Alor. Kemudian, terima kasih Bapak. Ya sama-sama Bapak. Ya, Pak PJ Sekda, saya berpikir begini ya. Kita ini kan seperti di Papua kan adalah otsus toh. Bagaimana kalau NTT dengan karakteristik batas dua negara, Iya. Timor Leste, Australia, itu walaupun bukan namanya otsus, bukan. Tetapi namanya apa gitu, pokoknya ada sesuatu perhatian lah. Karena Ya, Bapak Ibu sekalian, iya. Nah itu yang harus kita suarakan begitu. Kalau tidak nanti kita akan begini terus ini, Bapak Ibu sekalian. Di satu segi kita disuruh tanggung jawab begini besar, dengan Betul. masalah yang makin hari makin besar. Tapi kita pergi perang ini peluru tidak ada. Kita bawa badan kosong pergi. Nah, oleh karena itu hal-hal begini Bapak Ibu sekalian kita harus berani bicara supaya ini menjadi perhatian dari pemerintah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, nanti masukan ini kami akan sampaikan untuk di resume menjadi pendapat dari kita di pemerintah provinsi maupun kasih otonomi khusus juga yang sama lah. Ya, siap. Baik, saya kasih kesempatan dulu pada dari kepegawaian kabupaten kota. Dari kepegawaian, ya saya rasa keuangan pasti sama-sama ini, dia ceritanya itu juga. Dari kepegawaian kabupaten kota, entah itu dari apa namanya kepegawaian kah, BKP, SDMD kah, BKD atau apapun ya. Dari kabupaten kota yang urusan kepegawaian. Oke, kalau tidak ada, saya kasih kesempatan ke bagian hukum. Mungkin cerita bahwa ini P3K dong sudah diangkat mah. Dong kerja lari-lari misalnya, contohnya. Karena dengan ketemu lakukan evaluasi kalau begini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Bukan berarti yang saya sampaikan itu benar. Kalau tidak ada dari bagian hukum, saya persilakan Pak Lukas. Jadi kita punya dua kesempatan lagi. Setelah Pak Lukas, Pak Kaban BKD, dan kita bisa akhiri pertemuan kita sehingga kita bisa merekam apa yang kita rangkumkan untuk disampaikan ke Bapak Gubernur. Silakan Pak Lukas, masih ada ya? Pak Lukas dari Biro Hukum, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Kaban Keuangan Daerah, Bapak Kaban BKD Provinsi NTT, Bapak Ibu Kabak Keuangan Daerah maupun Kabak Hukum yang hadir dalam pertemuan siang hari ini. Yang pertama tentu saja kita harus melihat Undang-Undang 1 tahun 2022 itu secara komprehensif, khusus dari pasal 125 sampai dengan 128. Hari ini kita mungkin fokus di pasal 126, tetapi sementara perlakuan yang sama juga untuk pasal 127, bahwa
ketentuan terkait dengan batas waktu yang 5 tahun itu sejak tahun 2022 diterapkan secara konsisten juga untuk infrastruktur di tahun 2027. Kalau kita melihat terkait dengan mandatory spending yang diamanatkan di dalam ketentuan itu, berarti ada 30% untuk kepegawaian, 40% untuk infrastruktur. Kalau ditambah lagi dengan 20% di pendidikan, kita hanya punya 10% yang tidak melalui suatu pengaturan yang dalam ketentuan Undang-Undang 1 tahun 2022. Oleh karena itu, kami memberikan saran konkret ketika kita berencana untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, tidak saja terhadap ketentuan belanja pegawai yang tadi dimaksudkan, tetapi juga terhadap infrastruktur. Karena ketentuan itu berlaku bersamaan baik di pasal 126 maupun 127. Selanjutnya, terhadap hal-hal yang mau dikomunikasikan itu juga kami sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati maupun rekan-rekan yang lain, bahwa perlu dilakukan usul perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus Undang-Undang 1 tahun 2022. Namun demikian, karena usul ini menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah, oleh karena itu kita punya rekan dalam legislatif, yaitu di Komisi 3. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ruang itu dari pemerintah pusat dengan mendengarkan dari seluruh kabupaten kota di provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan maupun Menteri Keuangan, berkomunikasi dengan Komisi 3 untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, kita juga ketika melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat yang akan kita lakukan, tentu saja didukung oleh data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin di sini kami mengusulkan supaya kita memberikan data-data yang valid terkait dengan simulasi-simulasi yang kita coba lakukan. Misalnya saja, apabila belanja 30% khusus untuk belanja pegawai maupun terhadap infrastruktur yang 40% dilakukan, kira-kira pos-pos belanja apa saja yang dikorbankan. Nah, dengan demikian, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan itu juga mereka tahu persis bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik provinsi maupun kabupaten kota, ternyata ketika dilakukan penerapan secara konsisten Undang-Undang 1 tahun 2022, khususnya pasal 146 dan juga pasal 147, ternyata banyak hal yang dikorbankan dan hal-hal tersebut hampir tidak mungkin dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, satu hal yang mungkin kita perlu menyampaikan, kira-kira ketika kita meminta relaksasi, kita juga harus bisa memberikan jaminan bahwa kita butuh waktu berapa lama untuk relaksasi. Nah, karena kita sudah diberikan relaksasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, 5 tahun. Nah, kira-kira kali ini dengan kondisi yang ada, kita butuh berapa waktu lagi untuk relaksasi. Nah, ini kita berada dalam posisi tawar-menawar. Kalau seandainya saja regulasi terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 ini akhirnya tetap tidak bisa ditunda atau harus dilaksanakan. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang paling buruk. Kira-kira kalau pemerintah pusat tetap kukuh dengan pendirian untuk pelaksanaan secara konsisten Undang-Undang 1 tahun 2022, baik itu ketentuan pasal 125, 126, 127, yang ditutup dengan pasal 128, simulasi kita kira-kira apa saja yang harus kita lakukan. Karena di ketentuan pasal 128 itu jelas bahwa mereka akan memberikan penundaan atau denda terhadap DAU yang tidak ditentukan. Kalau kita berhitung kurang lebih kalau 30% tambah 40%,
tambah 20% pendidikan, berarti kurang lebih sekitar 10% yang itu yang mungkin dapat dikenakan denda terkait dengan ketentuan pasal 128. Itu hal-hal yang mungkin harus kita Halo Pak Lukas. Oh ya, Pak Lukas, rupanya ini jaringannya error ya. Baik, kami sudah tangkap maksudnya Pak. Jadi artinya dalam kita meminta untuk direvisi undang-undang ini bukan hanya persoalan 30% belanja pegawai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaban Sumba Barat, bahwa belanja-belanja mandatory spending yang lain juga menjadi perhatian. Seperti persoalan infrastruktur yang 40% tadi, walaupun kita sadari 40% itu bersifat intercept, dia tidak berdiri sendiri, dan juga hal-hal lain yang kalau kita tidak lakukan, maka dikatakan bahwa akan dikenakan sanksi penundaan DAUBG. Bapak Ibu pikir saja kalau DAUBG tidak dikirim dan ditunda, kita tidak bisa bayar gaji. Karena gaji dan tunjangan kita seluruhnya itu dari DAUBG. Itu pun di beberapa daerah sebetulnya DAUBG tidak cukup Bapak Ibu. Sehingga dilemparlah sebagian besar juga ada yang diambil dari PAD. Nah, saya sudah katakan di awal, kalau PAD kita saja sudah seperti ini, ya bagaimana kita bisa membiayai semua hal dengan baik. Kemudian terima kasih ya Pak Lukas. Jadi seperti usulan 1-2 orang yang saya ikuti, menjelaskan bahwa beberapa komponen di belanja pegawai pindahkan ke barang jasa. Nah, saya coba untuk memindahkan dengan berdasarkan APBD 2026. Ternyata pengaruhnya tidak signifikan, Bapak Ibu. Pengaruhnya cuma hanya 2%. Tidak pengaruh. Contoh misalkan kami di provinsi ya, 40,29%. Jadi kalau diberlakukan ini, ya dia tetap aja 37%. Tetap juga di atas daripada 30% batas belanja pegawai. Kemudian pada saat Vikon beberapa waktu lalu, ada juga yang mengusulkan supaya ya sudahlah yang semua tenaga P3K yang sudah full itu, yang penuh waktu itu, pindahkan ke barang jasa. Termasuk gaji kepala daerah, DPRD pindahkan ke barang jasa. Pertanyaan saya, itu sudah tidak sesuai dengan esensi daripada belanja pegawai, Bapak Ibu sekalian. Bukan persoalan memindahkan ke barang jasa atau di belanja pegawai, bukan itu. Maknai dulu benar-benar apa itu belanja pegawai, apa itu barang jasa. Nah, saat memindahkan dan tidak sesuai, ya apakah Bapak Ibu yang dipindahkan gajinya ke belanja barang jasa itu adalah mereka yang P3K paruh waktu, yang kerjanya sudahlah 1 bulan 3 kali, yang lain tidak usah masuk. Kan tidak begitu. Karena atas kompensasi atas jasa diberikan, maka dia masuk sebagai belanja pegawai. Nah, ini juga tidak bisa Bapak Ibu. Jadi setelah saya mensimulasi contoh provinsi, pengaruhnya cuma sekitar 2-3%. Tetap saja di atas 37% juga belanja pegawai. Dia tidak punya pengaruh yang signifikan. Baik Pak Lukas, dan terima kasih banyak untuk masukannya. Tentu kita berharap bahwa dari segi regulasi, kita juga tidak bisa tinggal diam, karena saya pikir kita punya semangat yang sama, Biro Hukum maupun bagian hukum di seluruh NTT, kita juga harus melihat aspek hukum ini secara komprehensif. Seperti kata Pak Lukas, tidak bisa memenggal-menggal hanya satu pasal di pasal 146 yang pasal favorit, tetapi juga pasal-pasal yang lain yang satu berentetan dari misalnya pasal 125 sampai 128 dan seterusnya. Baik, untuk yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya pikir pemikiran kita semua hampir sama. Kita berharap ini nanti kami segera rumuskan untuk menjadi bahan seperti saran daripada Mabar tadi. Apakah cukup Pak Gub yang berbicara atau diberikan kesempatan kepada semua kabupaten kota, ya sangat tergantung situasi. Tetapi masukan Bapak Ibu saya pikir hampir sama semua, sudah kita coba rangkum. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini karena sudah 2:30, kita mulai dari jam 1. Saya persilakan Pak Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan.
Suaranya belum, Pak. Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Kaban Keuangan Provinsi NTT bersama tim dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang sama kami hormati. Tentu pertama berterima kasih, bersyukur karena kita sudah boleh melakukan satu aktivitas yang hemat kami sederap melangkah untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi kekinian. Nah, yang berikut pada prinsipnya kami setuju, bersepakat dengan apa saja yang telah disampaikan, mulai dari Bapak Bupati Rotendao, kemudian beberapa teman lagi yang sudah menyampaikan catatan, awasan-awasan itu hemat kami, Bapak Kaban bersama tim sudah mencatat dan tentu ada beberapa hal lagi yang nanti kita diskusikan sebelum esok agenda kita atau pertemuan atau rapat koordinasi dengan tim dari pemerintah nasional. Nah, khusus tadi Bapak menyinggung soal formasi CPNS. Nah, bagi kita mesti ada, apakah pertanyaan, apakah ada keberanian untuk kita moratorium penerimaan atau formasi CPNS umum? Ya, kecuali sekolah kedinasan. Nah, ini juga menjadi catatan supaya kalau kita berani menyuarakan ini, maka tentu akan ada penyesuaian regulasi yang berkenaan dengan ini. Nah, tentu Anjab APK dan lain-lain kita berhitung benar, karena kalau seandainya kita moratorium sampai 2030, maka apakah nanti kita tidak kelabakan atau kekurangan ASN atau seperti apa? Nah, sekali lagi, poinnya adalah mesti ada keberanian untuk itu, tapi tentu kita berhitung baik-baik supaya kita sendiri kemudian tidak puas si malakama begitu. Kemudian yang terakhir, izin ini menyampaikan informasi kegiatan kita di provinsi terkait apa yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sudah dengar. Esok itu Bapak Gubernur, kami sudah merencanakan diterimakan SK paruh waktu kepada 697. Kami menyebutnya atau untuk pendekatan kerja saja kami menyebutnya tahap 1 karena sesungguhnya tidak ada lagi istilah-istilah itu, tapi sekali lagi ini pendekatan kerja saja untuk apa? Karena akan ada tahap berikutnya dilihat dari sumber penggajian. Yang kami maksudkan jumlah 697 itu adalah yang dibiayai atau sumber pembiayaan APBD. Itu tenaga teknis, guru, dan nakes. Sedangkan non-APBD ini masih kita menunggu atau mengkonfirmasi terkait implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan. Katakanlah untuk teman-teman kita yang guru, apakah sudah clear pembiayaan dari POS, POSP, ya, dan juga komite. Nah, pada prinsipnya kan semua itu adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan yang ada pada satuan pendidikan. Ini saja beberapa informasi tambahan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Kaban, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kaban Kepegawaian Provinsi NTT. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini satu hal yang juga kita masukkan dalam usulan kita tentang moratorium pegawai. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan coba Bapak Ibu hitung, pegawai kita ini semua sudah di atas dari 30%, rata-rata 44%. Itu pun sudah dikeluarkan TKG, TPG, dan tamsil guru itu sudah keluar. Itu masih di atas 44%. Nah, tentu ini keputusannya adalah bukan di kita, tetapi tentu kita sebagai yang menderita, tentu kita juga mengusulkan kepada yang lebih tinggi. Dan berharap itu bisa didengar Bapak Ibu. Walaupun kita tahu bahwa ini pertimbangannya banyak hal, bukan soal masalah uang saja. Ada pertimbangan politisnya,
ada pertimbangan banyak lah kalau pengangguran dan lain-lainnya. Tapi tentu kita tidak bisa putuskan di sini, tetapi sebagai staf yang baik tentu kita mengusulkan. Kalau saya dari keuangan Bapak Ibu, karena uang tidak ada, saya bilang tidak perlu. Kalau saya, karena memang tidak ada uang. Yang sekarang saya Bapak Ibu kita sudah merasakan ini. Tetapi tentu ada banyak hal, jadi kita mungkin sampai batas mengusulkan. Tentu pertimbangan dan lain-lain itu datang dari bapak-bapak kita, pemerintah pusat yang lebih tinggi dari kita, dan tentu atas restu dan arahan daripada kepala daerah yang hadir besok. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita cukup dulu ya, karena izin Pak Kaban, mungkin saya satu hal sedikit. Dari mana sedikit Pak? aja. Mohon maaf, saya tadi baru bergabung dalam perjalanan dari ND. Oh ya, silakan Pak. Izin terkait dengan persiapan rapat besok. Kak Abdullah ya. Siap Pak, dari Manggarai Timur. Manggarai Timur ya. Terkait dengan dana ADD. Jadi sekarang ini saya dapat informasikan kami di Manggarai Timur lagi resistensi di desa. Kenapa resistensi? Sampai dengan detik ini belum ada satu perdes, baru satu atau dua perdes yang ditetapkan oleh desa, sehingga itu akan mengakibatkan juga keterlambatan proses pencairan DD. Kenapa ada resistensi? Nah, sekarang dana DD juga sudah turun. Lalu dana ADD juga jelas akan turun juga seiring dengan dana DAU kita sudah turun, sehingga persentase 10% untuk ke desa juga sudah menurun. Nah, ini akan ada pengaruh dengan siltap. Siltap mereka biasanya ada 1 juta lebih sampai 2 juta. Sekarang ini tinggal ratusan, 200, 300. Sangat memprihatinkan. Benar seperti Kepala Badan Manggarai Sumba Barat tadi bilang, memang mereka juga adalah aparat penyelenggara negara yang ujung tombak. Itu juga harus kita perhatikan. Karena apa? Karena ada ketentuan di Permendagri, biaya operasional dan termasuk di dalamnya siltap itu tidak boleh melampaui 30% dari seluruh pendapatan ADD. Dari seluruh pendapatan desa yang terdiri dari DD, ADD, dan pendapatan lainnya. Hanya ketentuan Permendagri itu hanya tidak boleh melampaui 30%. Karena semuanya diinput di Siskeudes, ketika penginputannya melampaui itu sistem menolaknya. Sehingga Manggarai Timur sekarang lagi resistensi, sehingga permintaan kita untuk percepatkan proses regulasi dana desa itu sangat terhambat. Sampai saat ini Manggarai Timur belum ada yang realisasi DD-nya, termasuk ADD. Karena perbub atau perdesnya belum diselesaikan. Artinya dengan penurunan semua angka tadi lalu ditambah dengan ketentuan Permendagri tentang pengelolaan keuangan di desa, dana operasional termasuk siltap itu maksimal 30%. Ini akan berdampak pada siltap mereka. Ini hal teknis Pak Kaban, tapi setidak-tidaknya ini akan berdampak politis. Demikian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Kaban Manggarai Timur. Saya pikir kalau untuk DD atau dana desa ini tentu aturannya tersendiri ya Pak ya, terlepas dari banyak hal, tetapi karena dana transfer kita ini menurun, ya otomatis perhitungan yang 10% juga ikut-ikutan menurun Pak. Sementara di lain segi, dana desa pun punya aturan yang sekarang makin hari makin ketat ini. Yang saya tahu itu adalah tahun lalu, tahun 2025, itu ada daerah yang tahap kedua tidak lagi diterima. Ya tentu ini tidak persoalannya bukan karena satu faktor, tetapi tentu banyak hal yang lain. Baik Pak Kaban, ini nanti kami masukkan Pak ya sebagai salah satu bahan. Dan semoga kalau bicara dana desa yang merasakan itu Bapak Ibu di kabupaten, minus Kota Kupang, nah tentu ini kita berharap juga ada kesempatan untuk bisa disampaikan. Mumpung ada Kementerian Keuangan Pak. Sebab kita ingat bahwa dulu itu kalau disuruh 10%,
Kalau tidak sampai 10%, kita lagi-lagi diancam dana transfer terus, Pak. Jadi semua dana transfer kita BG yang tinggal sedikit itu, makin hari makin terancam. Tidak lakukan ini, maka ancam, tahan, ancam potong. Tidak lakukan ini, ya begitulah. Sehingga tentu kita berharap bahwa tidak kita sendiri yang memutuskan untuk ini, tapi karena sangat berkaitan dengan regulasi pusat. Karena uang DD ini juga datang dari APBN. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu dulu yang kita hasilkan. Beri kami waktu untuk merumuskan sehingga nanti bisa disampaikan secara baik pada pertemuan besok. Dan saya berharap ini kebetulan mayoritas keuangan ada. Kalau tidak salah besok itu semua daerah wajib menyerahkan LKPD. Jadi kami pemerintah provinsi pagi, Bapak Ibu itu di siang. Berharap itu semua selesai. Karena ini serentak, maka tentu serentak juga pemeriksaan ke kabupaten kota dan ke provinsi. Kita berharap nanti kalau sudah selesai periksa, persidangan dipercepat supaya nanti jangan semua tumpuk satu kali datang di Kupang, kita juga mati, Bapak Ibu. Nanti kita kerepotan. Oleh karena itu berharap bahwa begitu selesai persidangan, selesai LHP diserahkan ya segera bersidang. Saya pikir trik yang dilakukan di provinsi Bapak Ibu juga harus belajar ini. Begitu selesai kita penyerahan LHP, ya mungkin sorenya atau besok pagi kita sudah sidang untuk persidangan, untuk ranperda, karena kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Itu komunikasi dan tim BPK kita berharap cukup efektif Bapak Ibu sekalian, supaya semua urusan bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Kami berharap kita bertemu lagi di kesempatan berikut, terutama di evaluasi atas rancangan Perda Pertanggungjawaban 2025, yang berharap di bulan Juni atau Juli itu ada yang sudah masuk. Biasanya Manggarai Barat yang nomor 1 ya, Pak Kaban Manggarai Timur. Manggarai Timur kalau bisa jangan kalah dengan Mabar ya. Kalau bisa nomor 1 ambil alih di tahun. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai berjumpa di lain waktu, sampai berjumpa di besok, khusus untuk yang dari keuangan yang menyerahkan LKPD maupun kita bertemu besok malam. Baik, terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.